Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ke-10 ini saya akan menjelaskan terkait dengan hukum keuangan negara. Keuangan negara itu adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksana hak dan kewajiban tersebut. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dilihat dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan di dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek yang menguasai objek sebagaimana tersebut di atas, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan yang lain yang kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara itu mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan penanggung jawab. Dari sisi tujuan, keuangan negara itu meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Berdasarkan pengertian keuangan negara dengan pendekatan objek, terlihat bahwa hak dan kewajiban negara dapat dinilai dengan uang, diperluas cakupannya itu termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian, bidang pengelolaan keuangan negara itu dapat dikelompokkan. Yang pertama, sub bidang pengelolaan fiskal, yang kedua sub bidang pengelolaan moneter, dan yang ketiga adalah sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Kita lihat di pengelolaan pertama, pengelolaan keuangan negara yang sub bidang pengelolaan fiskal itu meliputi kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, mulai dari penetapan arah dan kebijakan umum, kemudian penetapan strategi dan prioritas pengelolaan APBN, penyusunan anggaran oleh pemerintah, pengesahan anggaran oleh DPR, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, penyusunan perhitungan anggaran negara, sampai dengan pengesahan penyusunan anggaran negara menjadi undang-undang. Pengelolaan keuangan negara sub bidang yang kedua, pengelolaan keuangan negara sub bidang pengelolaan moneter berkaitan dengan apa? Dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sektor perbankan dan lalu lintas moneter, baik di dalam maupun luar negeri. Pengelolaan negara sub bidang kekayaan negara yang dipisahkan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di sektor badan usaha milik negara atau daerah yang orientasinya mencari keuntungan. Kemudian berdasarkan uraian di atas, pengertian keuangan negara dapat dibedakan menjadi pengertian keuangan negara dalam arti luas dan pengertian keuangan negara dalam arti sempit. Kalau keuangan negara dalam arti luas, pendekatannya adalah dari sisi objek yang cakupannya sangat luas, di mana keuangan negara itu akan mencakup kebijakan dan kegiatan di dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan pengertian keuangan negara dalam arti sempit hanya mencakup pengelolaan keuangan negara sub bidang pengelolaan fiskal saja. Kemudian kita masuk asas umum pengelolaan keuangan negara. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara itu perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Aturan pokok keuangan negara telah dijabarkan ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas yang telah lama dikenal dengan pengelolaan keuangan negara seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas
spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, penjelasan dari masing-masing asas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas tahunan. Asas tahunan itu memberikan persyaratan bahwa anggaran negara dibuat secara tahunan yang harus mendapat persetujuan dari Badan Legislatif atau DPR. Yang kedua adalah asas universalitas atau kelengkapan, yaitu memberikan balasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara. Yang ketiga adalah asas kesatuan, yaitu mempertahankan hak dan budget dari Dewan secara lengkap. Kemudian semua pengeluaran harus tercantum di dalam anggaran. Oleh karena itu, anggaran itu merupakan anggaran bruto di mana yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya. Yang keempat adalah asas spesialitas, mengasyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat di dalam mata anggaran tertentu atau sendiri dan diselenggarakan secara konsisten baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kualitatif artinya jumlah yang ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui. Secara kualitatif berarti penggunaan anggaran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan. Kemudian kelima adalah asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, mengandung makna bahwa setiap penggunaan anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilannya atau kegagalannya suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keenam, asas profesionalitas, mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional. Yang ketujuh, asas proporsionalitas, pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian, lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian kedelapan itu adalah asas keterbukaan di dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran, serta hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen. Kemudian yang kesembilan adalah asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dari dan mandiri, yaitu memberi kewenangan lebih besar pada badan pemeriksa keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen. Nah, asas-asas umum tersebut diperlukan guna untuk mencapai terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah dengan diaturnya asas umum tersebut di dalam undang-undang tentang keuangan negara. Maka pelaksanaan undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimasukkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah ruang lingkup keuangan negara. Ruang lingkup keuangan negara yang pertama adalah hak untuk pemungutan pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan negara. Keempat, pengeluaran negara. Kelima, penerimaan daerah. Keenam, pengeluaran daerah. Ketujuh, kekayaan negara adalah kekayaan daerah yang dikelola oleh sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Kemudian kedelapan, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam penyelenggaraan tugas pemerintah dan atau kepentingan umum. Kesembilan, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Kemudian ke-10, kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud meliputi kekayaan dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian, negara atau lembaga atau perusahaan daerah. Selanjutnya kita masuk bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas. Secara ringkas dapat dikelompokkan dalam subbidang pengelolaan fiskal, subbidang pengelolaan moneter, dan subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, subbidang pengelolaan fiskal meliputi 6 fungsi. Pertama, fungsi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fiskal. Fungsi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fiskal ini meliputi penyusunan nota keuangan dan RAPBN,
serta perkembangan dan perubahannya, analisis kebijakan, evaluasi, dan perkiraan perkembangan ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, analisis kebijakan, evaluasi, dan perkiraan perkembangan fiskal dalam rangka kerjasama internasional dan regional. Kemudian penyusunan rencana pendapatan negara, hibah, belanja negara, dan pembiayaan jangka menengah, penyusunan statistik, penelitian, dan rekomendasi kebijakan di bidang fiskal, keuangan, dan ekonomi. Kedua adalah fungsi penganggaran. Fungsi ini meliputi menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta perumusan standar norma, pedoman, kriteria, prosedur pemberian bimbingan teknik, dan evaluasi di bidang APBN. Kemudian yang ketiga, fungsi administrasi perpajakan. Keempat, fungsi administrasi kepabeanan. Kemudian kelima, fungsi perbendaraan, yaitu meliputi perumusan kebijakan, standar, sistem, dan prosedur di bidang pelaksanaan, penerimaan, dan pengeluaran negara, pengadaan barang dan jasa, instansi pemerintah, serta akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, pengelolaan kas negara, dan perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang dalam negeri dan luar negeri, pengelolaan piutang, pengelolaan barang milik kekayaan negara, penyelenggaraan akuntansi, pelaporan keuangan, dan sistem informasi manajemen keuangan pemerintah. Kemudian keenam, fungsi pengawasan keuangan. Sementara itu di bidang moneter itu akan meliputi sistem pembayaran, sistem lalu lintas devisa, dan sistem nilai tukar. Nah, adapun di bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan meliputi pengelolaan perusahaan negara atau daerah. Baik, demikianlah untuk pertemuan yang ke-10 ini terkait dengan keuangan negara. Hukum keuangan negara. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.